Di titik terendaku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendaku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
hebat, Gold CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Gold CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang bersyukur pada Tuhan pagi hari, malam hari ini, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Bapa yang baik, amin. Mari siapkan hati kita akan bersorak memuji Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kami Tuhan, kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sore hari ini Tuhan kami rindu untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Oleh sebab itu biar Engkau hadir dan beracara di tengah-tengah kami. Biarlah puji-pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari yang merasa hidupnya lebih dari pemenang, sama-sama tepuk tangan katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, katakan dengan imanmu, kita lebih dari pemenang. Siapa buat Tuhan kita? Haleluya. Bahkan lepas kita, Yesus saja segala
bahwa Tuhan memberikan kuasa bagi kita. Amin. Darahnya tercurah untuk memberikan kuasanya bagi kita. Mari sore hari ini pakai kuasa itu. Kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biar iblis dikalahkan sore hari ini. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan.
kita mau sama-sama perkatakan bahwa Dialah Allah kita yang dahsyat. Hanya Dialah Allah yang layak untuk terima segala pujian, segala sembah kita. Mari persiapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, ku sembah Kau. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Yes. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita sungguh bangga punya Allah seperti Dia. Yes. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami mau katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
Sebab hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku. Kami mau katakan tiada Allah yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih sungguh lagi, sama-sama kita mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua tak bergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap lagi katakan, Kau tetap Mari saudara buka suaramu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu untuk Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang layak untuk terima segala pujian, segala sembah kita. Hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima sembah kami Tuhan. Kau mulia, Kau ajaib, kami menyembah-Mu Tuhan, kita kudus-Mu. Kau lihat hati kami, sujud menyembah, sujud bersorak, hanya bagi-Mu Tuhan. Kau percaya Kau dah hadir di sini Tuhan, melalui setiap kami, melalui setiap hati kami. Saya percaya Kau hadir di sini Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik, sungguh Kau dahsyat. Haleluya. Kami mau berserah kepada-Mu di tempat ini. Haleluya. Yes Tuhan, Kau lihat hati kami Tuhan. Saya percaya Kau hadir di sini Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh terlalu yakin dan percaya, walau dunia bergoncang, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kau Allah yang alih membuat kutuk menjadi berkat. Kaulah Allah yang hadir dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Engkau sang pembuat mujizat sejati. Yes Tuhan, kita sungguh percaya bahwa Allah ada di setiap hati kita. Dia memberi mujizat kepada kita. Bahkan di tengah kelemahan kita, kuasa-Nya menjadi sempurna. Sebab Dialah pembuat mujizat sejati. Mari dengan hati mengatakan, tidaklah
tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari dengan sungguh katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dikatakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yes, jemaat Tuhan, Tuhan berkata jangan takut, Tuhan berkata jangan goyah, sebab Dia yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yes, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita katakan. Yang membelah laut, kepada hamba-Nya saya persilakan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu kami menyembah Allah, Sang Pembuat Mujizat sejati dalam kehidupan kami.
Kami mau serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Urapi juga jemaat-Mu, anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik secara langsung maupun secara streaming. Jamah hati mereka, buat hati mereka, hati yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi berikan mereka kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk adik-adikku sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita beri dulu tepuk tangan buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Yes, mereka latihannya 2 kali. Dan sungguh luar biasa kalau mereka selalu memberikan perform yang terbaik. Amin. Nah, sore hari ini tema kita adalah the tension, atau tema kecilnya adalah the strength, ya. The tension strength. Nah, ini berbicara tentang apa? Nah, kita akan berbicara mengenai kekuatan yang dari Tuhan. Nah, cuman yang menarik adalah biasanya saya membuat khotbah antara ibadah pagi dan sore itu selalu berbeda. Tapi entah mengapa hari ini Tuhan mau menyampaikan kebenaran yang sama, karena ada sesuatu yang menarik yang harus kita belajar sama-sama di dalam memasuki bulan Agustus ini. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan mau kita menyadari hal ini, status kita, bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan. Nah, 2 Timotius 1 ayat 8 berkata begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ternyata di sini ada panggilan untuk kita menderita. Nah, adikku sekalian, mungkin kalau baru biasanya gereja karismatik itu memberitakan tentang teologi kemakmuran, berkat dan berkat. Tetapi sore hari ini saya mau tampil beda, ternyata ada panggilan kita untuk kita menderita. Wah, kaget, wah ini menderita bagaimana nih? Jadi orang Kristen malah menderita, kan maunya senang di dunia, senang juga di sorga. Jadi lahirnya kaya, mudanya foya-foya, tuanya masuk surga, matinya masuk surga. Kan maunya begitu ya. Tapi ternyata di dalam Alkitab kita ada panggilan kita untuk menderita. Coba lihat kanan kirinya, engkau dipanggil untuk menderita, ngomong. Biar kaget sedikit, menderita. What happened ayat naon? Apa yang terjadi? Kenapa kita harus menderita? Nah, mari kita buka pagi hari ini 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-6. 2 Timotius yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, kita akan membaca secara bergiliran, saya ayat yang ganjil, adikku sekalian ayat yang genap. Yang sudah ketemu katakan amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ke-6. Nah, kalau terjadi sedikit perbedaan dengan teks saya yang saya bacakan itu karena saya menggunakan terjemahan terbaru. Ya, jadi pendeta itu harus selalu update. Jadi saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Perbedaannya tidak terlalu mencolok, hanya ada beberapa kata untuk agar lebih dalam maknanya. Saya akan bacakan, saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap. 3, 2, 1. Sebab itu anakku jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang ke-6. Oke, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, hal yang menarik bahwa engkau percaya dan engkau dan saya dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya tekanan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena tekanan dalam hidup kita
Saya mau garis bawahi di sini bahwa tekanan adalah sebuah tanggung jawab. Ya, saya katakan lagi, tekanan ini adalah sebuah tanggung jawab karena tekanan adalah tuntutan akan kehidupan kita. Jadi tekanan adalah berbagai macam tuntutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu statusmu sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak nantinya, sebagai seorang istri, sebagai seorang pacar mungkin sebagai juga seorang mahasiswa, mungkin seperti saya seorang pegawai negeri. Nah, kita semua punya banyak macam tuntutan dan itu menghasilkan tekanan dalam kehidupan kita. Hanya orang mati yang tidak bernafas, yang tidak memiliki tekanan dalam hidupnya. Makanya coba pastikan dulu kanan kirimu orang hidup, bukan zombie. Coba lihat dulu senyum. Kalau dia tidak senyum, suruh senyum. Kalau dia tidak senyum-senyum, mungkin kau perlu tangking dalam nama Tuhan Yesus. Takutnya bukan manusia. Gitu ya. Sudah dipastikan? Oh sudah, kalau sudah dipastikan. Jadi kita semua punya tuntutan. Nah sama seperti juga seorang pendeta juga di depan sini berbicara, itu ada tuntutannya. Bagaimana kita bisa menyampaikan khotbah yang bisa ditangkap oleh jemaat dengan baik. Bahkan waktu saya menyiapkan bahan ini, saya bertanya, Tuhan, saya harus membuat 2 khotbah yang berbeda. Tapi Tuhan mau disampaikan hal yang sama pagi dan sore. Dan saya lakukan itu. Ya. Ada sebuah tuntutan saya dalam saya mempersiapkan khotbah agar engkau semua dapat menerima dengan baik. Itu juga tuntutan. Itu juga merupakan tekanan. Jadi bayangkan kalau pada saat saya khotbah di depan sini, untung lampunya di sini agak silo kan. Jadi saya nggak lihat mukanya kalian. Coba kalian mukanya gini semua. Nah, tekanan buat saya, tekanan batin. Ini nyampe enggak? Nyampe. Ada juga yang manggut-manggut gini, tapi lama-lama gitu. Ada juga yang tunduk-tunduk begini, ternyata dia main Mobile Legend. Ya, bertobat. Ya. Nanti kau kalah, pasti kau akan turun. Apa yang paling rendah rankingnya nanti? Gitu ya. Orangku nggak bisa konsentrasi. Ada seperti itu tekanan. Buat kita yang berdiri di depan sini itu sebuah tekanan. Bayangkan kalau misalkan sebagian besar pada saat khotbah, saya khotbah, kalian main Mobile Legend. Kan tekanan. Wah ini ada apa dengan khotbah saya kan begitu. Nah ternyata semua keberadaan atau status kita itu menghasilkan berbagai macam tuntutan. Ya, Kak, tapi kalau saya pengangguran bagaimana? Iya, kau dituntut juga untuk cari kerja. Jadi ada juga tekanan dalam hidupmu. Jadi itu pastikan, semua kita punya tekanan. Apalagi mungkin orang yang paling santai di dunia ini, dia juga mungkin punya tekanan, punya tuntutan dalam hidupnya. Nah, engkau hidup, engkau dan saya hidup, itu tidak hanya menyandang satu status. Ya, engkau kalau misalkan jadi mahasiswa, nggak mungkin kau nggak statusmu bukan seorang anak, kecuali engkau Sun Gokong, lahir dari batu. Nggak ada bapak ibumu, jadi statusmu ya, saya tidak punya bapak dan ibu, jadi saya tidak punya status seorang anak. Karena begitu engkau punya status seorang anak, maka engkau punya kewajiban di sana. Tuntutanmu adalah menghormati orang tuamu, betul? Hanya Sun Gokong yang tidak ada orang tuanya. Jadi kalau kau lihat ada temanmu yang tidak hormati orang tuanya, bilang, woi kau Sun Gokong juga ya, kau raja monyet, nah gitu ya. Ya. Jadi seperti itu, ada berbagai macam status kita ternyata, dan saya yakin di tempat ini semuanya kita memiliki status yang berbeda-beda. Saat kita punya orang tua kita sebagai statusnya anak. Saat kita punya namanya NIM, nomor induk mahasiswa. Bukan nomor induk mencintai ya. Ini tolong ini nomor induk mahasiswa. Itu juga, kita juga punya tuntutan di sana untuk diselesaikan kuliah kita dengan cepat. Jangan sampai 14 tahun tidak selesai-selesai. Ya, bertobat. Jadi kita juga punya tuntutan itu. Kita punya lebih dari satu tuntutan dan bayangkan kalau kita punya lebih banyak tuntutan dalam hidup kita, kadang-kadang kita bisa sampai overload. Ada yang WhatsApp saya katanya, Kak, saya burn out. Istilah apa lagi nih burn out terbaru. Saya bilang burn out, saya cari di internet Google, karena malu-malu juga kalau nanya sama dia kan. Tapi tanya juga, apa burn out, saya cocokkan dengan yang di Google. Oh ternyata burn out itu lagi sedang stres, lagi sedang overload. Dan itu juga sebenarnya tekanan dalam hidupmu. Ya. Apalagi begitu malam minggu engkau lihat teman-temanmu ini kok jalannya statusnya sudah ada yang gandengan tangan, ada yang bagaimana, ada yang sudah begini-begini, ada yang begini. Ya, saya tahu siapa orangnya. Ya, sudah kiyowo banget. Terus kalian tiba-tiba malam minggu latihan di gereja, pelayanan, aduh, kapan saya bisa landing kan gitu ya. Itu juga tuntutan, itu juga tekanan. Begitu lihat IG, Masya Allah ya aduh Tuhan kok saya nggak bisa
Seperti itu tuntutan juga. Ya, kalau engkau nggak bisa kelola itu, engkau akan depresi. Kalau engkau nggak punya kekuatan untuk memikulnya, engkau juga bisa depresi. Percaya sama saya. Ya, begitu depresi datang ke pendetanya, chat juga. Nggak ada masalah, saya juga terima. Paling saya ketawa juga, kenapa? Saya sudah melaluinya, 37 tahun saya hidup di dunia ini, saya sudah pernah mengalaminya, jangan takut. Gitu ya. Karena saya umur 19-20 sudah bekerja dan ketemu dengan banyak orang. Jadi bebannya tentunya lebih berat. Ya, saya mau kasih tahu bahwa tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa tekanan. Karena tekanan itu juga bisa berarti sebuah tanggung jawab atau perkara yang dipercayakan sama Tuhan. Jadi engkau harus melihat bahwa tuntutan atau tanggung jawab itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Makanya kalau kau perhatikan, kalau orang menikah, ya saya kemarin baru menikah, ponakan, ya. Pada saat berubah statusmu dari yang jomblo, high quality jomblo, menjadi seorang suami atau seorang istri, jangan lupa bukan hanya statusmu yang berubah, tanggung jawabmu bertambah. Kalau kita sebagai laki-laki, waktu belum menikah, uang, duit sendiri dipakai sendiri, betul? Begitu kita sudah menikah, kita sudah memikirkan anak kita makan apa, istri kita makan apa. Ada banyak tuntutan, ada banyak tanggung jawab. Makanya saat engkau menikah, pastikan engkau siap bertanggung jawab. Yang cewek artinya cari pria yang bertanggung jawab. Yang cowok, engkau jadilah cowok yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jahat. Ya, harus perhatikan itu. Cari cowok yang siap. Siap secara materi, siap secara mental, siap secara rohani. Ya, caranya bagaimana? Kok gampang. Kalau kalian ke tempat pemuda-pemuda begitu ibadah, coba lihat. Kalau misalkan ada pastornya tunjuk dia doa, dia lari ya. Jangan pacarin yang model begitu. Berdoa, tidak kak, tidak. Sembunyi langsung. Itu jangan. Ya. Makanya coba lihat kalau di jadwalnya yang sore ini, saya tunjuk semuanya sembarang sekarang. Pendoa syafaat. Biar belajar semua berdoa. Jadi saya mau bikin training doa syafaat. Ya, training doa syafaat. Biar belajar semua berdoa. Masa jangan hanya mental, tapi secara rohani. Engkau yang cowok-cowok calon imam. Ya, yang cewek-cewek juga seperti itu. Cari yang sudah siap. Gitu ya. Nah, ini semua membuat kita harus mempersiapkan diri. Ini artinya juga ternyata tuntutan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu juga adalah sebuah kepercayaan. Begitu kita melihat itu sebagai sebuah kepercayaan. Nah, kita harus kuat menanggungnya, sama-sama ngomong kuat. Nah, kekuatan ini seperti layaknya Timotius. Timotius itu seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang muda. Seperti saya kan gitu ya. Seorang hamba Tuhan, penilik jemaat. Dia seorang yang anak rohani juga dari Paulus. Jadi kalau dia kemana-mana orang tahu bahwa dia muridnya Paulus. Dia punya status sebagai murid Paulus. Jadi kalau misalkan dia salah-salah berteologi, siapa sih gurumu? Dikasih begitu. Dia juga seorang anak dari bapaknya yang Yahudi atau mamanya ini. Kebalik ya, terserah itu ya. Jadi mereka ini bapak mama beda, Yahudi dan Yunani. Begitu. Mereka juga punya tuntutan. Timotius ini seperti ini juga. Makanya kemudian Rasul Paulus tulis kepada Timotius begini. Sebab itu anakku, ayat yang pertama, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya oleh dalam Kristus Yesus? Yang pertama, kalau oleh kasih karunia, artinya kau harus pahami ini. Bahwa kekuatan yang engkau punya itu asalnya dari Tuhan. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Yang mengerti katakan amin. Kata kasih karunia artinya Tuhan memberikan kekuatan. Makanya dikatakan jadilah kuat oleh anugerah. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dari situlah kita mengerti bahwa kalau Tuhan berikan engkau dan saya kekuatan. Berarti kita akan menjalani hal yang tidak mudah. Saya ulangi. Ini agak kaget nanti siapa tahu. Oleh karena Tuhan memberikan kita kekuatan, dari situlah kita mengerti bahwa yang Tuhan berikan adalah kekuatan, bukan sekedar kemudahan. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini. Kalau engkau susun skripsi agak susah-susah sedikit, revisi kanan kiri. Nah itu memang begitu prosesnya. Tuhan akan berikan engkau kekuatan revisi sampai tengah malam.
Tuhan akan berikan engkau hikmat, bukan sekedar kemudahan. Saat engkau mendapatkan hikmat dari Tuhan, engkau kerjakan skripsimu, engkau di situ dalam proses belajar. Dan perhatikan, kalau Tuhan memberikan namanya kekuatan, artinya engkau dan saya ada proses yang harus dilalui. Ngerti? Dan Tuhan senang proses dalam hidupmu, karena proses itu yang akan mendewasakan kita semua. Yang setuju katakan amin. Makanya perhatikan, Tuhan akan berikan kekuatan karena Dia tahu engkau akan melewati proses. Dan ini engkau harus tahu bahwa di setiap tuntutan kita akan melalui proses. Karena Tuhan berikan kita kekuatan, maka sebenarnya Dia ingin kita semua mengikuti proses. Bukan hanya sekedar mendapatkan hasil. Yang kedua, kalau dikatakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, artinya selain itu karena diberikan dengan cuma-cuma, artinya tempat bergantungmu hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung engkau sama orang tuamu karena mungkin punya harta yang banyak. Artinya engkau bergantung pada harta. Jangan kau bergantung sama koneksimu, sama backinganmu. Ya, orang Kristen kan seperti itu kadang-kadang. Katanya Tuhan jadi sebagai yang utama, tetapi punya serep banyak sekali di belakang. Pangkat, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah Tuhan mau Dia yang menjadi sumber utama. Engkau bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu artinya kasih karunia oleh Tuhan Yesus. Jangan menggantungkan harapanmu, jangan menggantungkan kekuatanmu, sumber kekuatanmu pada sesuatu yang fana. Karena dikatakan kalau yang fana itu pasti bisa hilang. Hanya satu yang gak bisa hilang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah, Bapa kita. Kenapa? Karena Dia sudah ada dari kekal sampai dengan kekal. Dia ada dari awal sampai akhir dan tidak ada akhirnya. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia kekal selama-lamanya. Engkau gantungkan sama sesuatu yang kekal, maka saya pastikan hidupmu akan ada dalam jaminan tangan Tuhan. Nah ini artinya jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan lagi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah kenapa ini agak berbeda? Di atasnya disuruh jadi kuat. Tapi kenapa tiba-tiba ngomong tentang kepercayaan? Nah saya mau kasih tahu begini. Saya sudah ngomong tadi di depan bahwa tidak mungkin seseorang itu hidup tanpa tekanan. Karena tekanan itu juga bisa berarti sebuah tanggung jawab atau sebuah perkara yang dipercayakan. Nah ternyata tekanan yang dialami oleh Timotius menjadikan dia seorang yang dapat dipercaya. Saya mau kasih tahu ulangi lagi. Kalau engkau memiliki banyak tuntutan dalam hidupmu, berarti engkau harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Saat engkau mengalami tekanan, Tuhan mau percayakan engkau sesuatu yang lebih. Makanya Dia latih. Tuhan mau engkau dipercaya lebih dan lebih lagi. Karena begini adik-adikku sekalian, tekanan yang lebih besar membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar artinya ada suatu kepercayaan yang akan Tuhan berikan lebih besar lagi. Makanya kau perhatikan. Makanya dikatakan di sana dipercayakan. Apa yang saya sudah kasih tahu, tolong percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ini ngomong tentang kepercayaan. Tanggung jawab atau tuntutan juga berbicara tentang engkau dipercaya oleh Tuhan. Sore hari ini, kalau kau melihat banyak tuntutan dalam hidupmu, artinya Tuhan mau percayakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Amin. Oleh karena itu persiapkan dirimu. Tugasmu mempersiapkan diri agar engkau semua dapat dipercaya. Ayat yang kita lanjut lagi, ayat yang ketiga dan 4. Nah ini menarik. Ayat yang pertama dan yang kedua berbicara bagaimana tuntutan kita dituntut untuk menjadi kuat oleh karena kasih Tuhan Yesus. Karena kita tahu kita akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah kemudian ayat ketiga sampai dan ke-6 itu penjelasan perumpamaan atau alegoris mengenai bagaimana sih caranya melakukan itu. Nah menarik di sini 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 saya bacakan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus
Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah perhatikan begini. Kalau engkau jadi prajurit atau engkau masuk di militer, ada di sini yang TNI atau polisi, ada angkat tangan? Gak ada. Bea Cukai, angkat tangan saya. Gitu ya. Yang semi-semi militer, Satpol PP? Ali. Ali hebat ini. Gak ada. Gak ada. Nah begini, buat orang yang paham akan garis komando militer, pada saat engkau melaksanakan tugas, yang utama adalah melaksanakan perintah atasan. Nah, engkau harus melihat, engkau harus fokus sebagai seorang prajurit, atasanmu ngomong apa. Contoh misalkan, atasan kita, kamu ke sana, di warung yang di sana kamu beli, Biore mereknya ini, harganya sekian, itu harus perhatikan, dia harus fokus. Oke, siap. Begitu engkau lakukan dan salah, biasanya push up atau ditendang. Kamu sembarangan gak dengar perintah saya ya. Biasanya seperti itu. Nah prajurit dituntut untuk memperhatikan dan mengikuti perintah dari komandan tertingginya. Nah ini artinya kita harus fokus. Karena kalau orang gak fokus dia gak bisa tahu, oh komandan saya mau apa. Nah kalau kita bicara tentang fokus, maka kita juga berbicara tentang prioritas dalam hidupmu apa. Karena engkau kalau salah menempatkan prioritas, engkau bisa salah fokus. Fokus berbicara tentang bagaimana engkau menempatkan prioritas yang benar dalam hidupmu. Saya mau kasih contoh bahwa ternyata fokus pada apa yang dikatakan oleh Tuhan, fokus tentang apa yang berkenan kepada Tuhan, itu bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan. Membuat kita dikatakan engkau punya iman yang luar biasa. Nah suatu kali ada seorang perwira di Kapernaum yang meminta agar kepada Yesus agar seorang hambanya yang sedang sakit disembuhkan. Lalu Yesus ngomong, ya udah saya ke rumahmu. Sang perwira ngomong gini, Tuhan Yesus engkau gak usah ke rumah saya, cukup bilang saja sepatah kata, saya yakin pasti hamba saya sembuh. Karena saya ini seorang prajurit. Kalau atasan saya bilang datang, saya akan datang. Tapi saya juga punya bawahan. Kalau bawahan saya suruh datang, dia datang. Nah lihat bagaimana respon Yesus. Dia ngomong iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel pun. Ternyata fokus kepada perintah, fokus kepada komando tertinggi kita. Dengan prioritas yang benar, itu bisa membuat kita menjadi kuat menjalani kehidupan ini. Tuhan mau secara filosofis, Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Dan secara praktis itu diperlihatkan dalam perilaku kita. Mendahulukan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, bukan berarti engkau selalu mendahulukan kegiatan yang berbau rohani. Saya ulangi. Ya. Mendahulukan atau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita bukan berarti yang engkau dahulukan selalu hal-hal yang berbau rohani. Contoh, suatu kali pelayanan dan pekerjaanmu tabrakan. Apa yang kita lakukan? Lalu engkau milih pelayanan misalkan. Ternyata di dalam pekerjaanmu tiba-tiba engkau dapat SP. Begitu engkau dapat SP, ngadu ke Tuhan. Tuhan, saya sudah pelayanan. Kenapa kok kasih saya SP? Saya tiba-tiba SP. Tuhan ngomong, salahmu. Nah Tuhan mau kita itu atur betul-betul hidup kita. Saya ngomong begini bukan karena saya tidak pernah kerja. Saya sampai detik ini masih bekerja sebagai seorang pegawai negeri. Dan di tengah-tengah itu saya juga harus melayani Tuhan. Nah hal yang menarik, saya cerita sedikit bagaimana di kantor. Di kantor waktu itu, kalau tidak salah maminya Dev itu mau ada keluarga meninggal sehingga dia harus pulang kampung. Saya mengajukan untuk work from home, WFH. Nah waktu saya mengajukan WFH ini dengan alasan yang pertama karena istri saya menghadiri pernikahan, kematian di kampung, kemudian saya harus menjaga anak saya yang berkebutuhan khusus. Saya tulis begitu di surat saya, jadi saya mengajukan permohonan 2 hari untuk work from home. Tiba-tiba saya ditelepon sama atasan, kamu ke ruangan saya sekarang. Nah atasan yang menelpon ini bukan atasan langsung, tapi 2 tingkat di atas saya. Jadi atasan saya, kemudian dia lagi. Nah dia di atas tingkat, apa itu pun bukan secara langsung. Jadi dia yang ngurusin masalah WFH ini. Saya ditelepon dan saya menghadap ke tempat dia.
dikatakan begini, kamu mau ini, WFH. Saya lihat dari alasanmu, kamu ini kayaknya kasihan istrimu kalau misalkan harus mengurus anak yang berkebutuhan khusus. Gini saja, padahal waktu itu WFH itu sudah tidak boleh lagi. WFH sudah tidak diberikan lagi kepada orang-orang, tetapi waktu itu dia ngomong begini, saya akan berikan kamu WFH setiap minggu 2 hari. Setiap minggu 2 hari, dalam hati saya, wow, enak banget nih kan. Senin WFH, Jumat WFH, kantor lasar libur. Kan begitu. Bayangkan kan, begitu minggu, besok WFH deh, di rumah aja, absen dari rumah. Bisa seperti itu, saya ditawarin itu. Tapi apa yang saya bilang tuh, Pak, saya masih bisa bekerja seperti pegawai yang lainnya. Kalau saya butuh, saya akan tulis surat lagi dan saya akan mengajukan permohonan. Tapi tahu, mungkin wah enak banget ya, enggak. Saya sampai di titik itu tidak dengan enak-enakan. Saya sampai di titik itu tidak dengan melenggang dengan bebasnya, tidak. Karena orang tahu, kalau misalkan ada acara di kantor, maka yang ngatur soundnya itu saya. Yang ngatur semua peralatannya, yang angkat, sampai malam tinggal, jagain, setting alat, setting itu kita yang ngatur. Makanya orang pada saat kita mau ngajukan seperti itu, orang percaya. Karena pada saat kita dipercayakan tanggung jawab, kita selesaikan dengan benar. Nah, saya mau kita semua di tempat ini, di tempat kerja kita, jadi orang yang dipercayai. Di tempat kuliahmu, jadi orang yang bisa memegang tanggung jawab dengan betul. Supaya apa? Saat engkau membutuhkan sebuah privilege yang lebih, Tuhan kasih melalui orang-orang sekitarmu. Dan itu luar biasa. Saya kaget dan saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Tuhan engkau luar biasa. Dikasih privilege sampai seperti itu, tapi saya nggak ngambil. Karena saya tahu kalau saya ambil nanti akan menimbulkan kecemburuan buat yang lain. Tapi itu luar biasanya Tuhan. Nah engkau dalam kuliahmu coba perhatikan. Saya tidak mau engkau pelayanan di tempat ini tapi kuliahmu hancur-hancuran. Engkau harus bisa mengatur waktumu dengan baik. Kalau engkau tahu minggu depan engkau ujian, sementara engkau ada pelayanan, coba atur dengan yang ngatur jadwal. Kak, saya minggu depan itu ujian. Tolong bisa enggak saya di switch sama teman-teman yang lain. Atau kalau enggak kau sama temanmu. Ya tapi kalau engkau minta sama temanmu tukeran, suatu saat temanmu minta tukeran, ya kau kasih juga. Jangan pelit, jangan seke. Kan begitu. Nah kalau engkau lakukan hal ini, saya mau kasih tahu. Engkau bisa mengatur hidupmu dengan baik. Jadi pelayanan dan pekerjaan, kuliah dan pelayanan, keduanya bisa berjalan bersama-sama. Ya, apalagi nih yang kerja. Kalau yang sudah kerja, jangan karena bos kita Kristen sama-sama Kristen ya. Lalu kemudian kita mungkin seenaknya mau minta begini-gini, tidak bisa. Karena 1 Timotius 6 ayat 2 berkata, jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Nah saya mau kita pelayanan dan pekerjaan dan kuliah kita berjalan bersama-sama. Untuk teman-teman kau yang masih muda, adik-adikku yang masih muda, orang tuamu kirim ke sini engkau untuk kuliah. Atur kuliahmu sebaik mungkin, melayani Tuhan sebaik mungkin. Jangan sampai pelayananmu menghancurkan kuliahmu. Ya, sudah seminar proposal, semhasnya tidak jadi-jadi. Alasannya nanti pelayanan. Padahal kalau di gereja cuma main game. Dengar khotbah main game. Ya kan, orang kerja tidur di kamar, kan nggak bisa gitu. Ya. Lalu kemudian alasan ini gara-gara saya pelayanan, tidak. Ya. Ada anak-anak yang curhat sama saya, Kak saya masuk di karismatik, dimarahin sama orang tuaku. Loh kok bisa? Iya, katanya sesat. Tapi saya perhatikan hidupnya, oh ya malas kamu kalau di rumah. Makanya kamu dimarahin terus. Kalau engkau rajin di gereja, rajin juga di rumah. Supaya apa? Ada transformasi terjadi dalam kehidupanmu. Dan orang tuamu bisa menerima engkau dengan baik. Nah masalahnya ada yang di gerejanya rajin, di rumahnya gak rajin. Kalau engkau memiliki fokus yang benar, prioritas yang benar dalam hidupmu, saya pastikan baik pelayananmu, pekerjaanmu akan berjalan dengan baik. Fokus dan perhatikan. Atur prioritasmu dengan benar. Ada sebuah cerita mengenai seorang prajurit. Waktu itu ada sebuah perang. Perang ini ada dua
Pasukan besar, yang sangat besar, dan pasukan yang kecil. Pasukan yang kecil ini hanya punya satu jenderal, satu kapten, dan beberapa prajuritnya. Lalu kemudian pasukan yang lebih besar ini punya lengkap. Nah suatu kali sang jenderal ngomong begini, kita bisa kalahkan mereka, saya sudah tahu strateginya mengalahkan mereka. Cuman jumlahnya kecil, sedikit. Terus dia ngomong begini, prajuritku, kita akan mengalahkan pasukan yang besar di sana, kita pasti menang. Cuman mereka berbisik-bisik, mana mungkin, kita kecil jumlahnya, ini tidak mungkin. Lalu kemudian tenang saja, kita berdoalah pasukan yang kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami pasti menang-menang. Sesudah itu mereka masih ragu-ragu, udah berdoa masih ragu-ragu. Kemudian sang jenderal dengan pintarnya diambil sebuah koin. Di koin itu ada kepala dan ekor. Ingat, kalau kepala kita menang, kalau ekor kita kalah, ditos ke atas. Lalu kemudian dibuka, ternyata koinnya kepala. Langsung prajuritnya, ayo kita maju. Kemudian apa yang terjadi oleh jenderalnya? Semua pasukan yang ngikutin apa kata jenderalnya. Disusun strategi sebaik mungkin. Dan akhir cerita dia bisa kalahkan pasukan itu yang besar. Sang kapten dengan bingung dia bertanya, Pak Jenderal, apakah mungkin kita menyerahkan kehidupan kita pada sebuah koin? Jenderal itu keluarkan sebuah koinnya. Terus dia bilang, koin ini kedua sisinya itu kepala, gak ada ekor. Engkau ikut Tuhan, hanya ada kemenangan di sana saat engkau ikut perintah komandanmu. Nah sore hari ini, engkau dan saya fokus sama apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Atur prioritasmu dengan baik. Yang mau katakan amin. Kalau engkau sebagai mahasiswa, selesaikan tugasmu. Kalau engkau di tempat kerja, selesaikan tugasmu sebagai seorang karyawan. Kita lanjut lagi. 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan begini. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah mahkota itu bicara mengenai upah. Tujuanmu adalah mencapai garis finish. Kalau engkau gak capai garis finish, mahkota punyamu. Makanya jangan incar mahkotanya, tetapi pastikan dirimu yang pertama. Engkau betul-betul sebagai atletnya, bukan penonton. Mengerti maksud saya? Kalau kau sebagai atlet, maka engkau akan dapat mahkota. Mana pernah lihat ada penonton yang dapat mahkota? Atletnya yang sampai finish, penonton yang dapat mahkota? Pastikan dirimu itu atlet. Engkau pastikan engkau berada dalam track pertandingan. Nah karena begini, arti kata dosa itu selain meleset, tetapi dosa juga membuat engkau yang harusnya bertanding menjadi penonton. Saya perhatikan, saya ulangi. Kalau dosa itu membuat engkau yang harusnya bertanding, engkau menjadi penonton. Nah sekarang saya mau pastikan engkau semua menjadi seorang atlet, engkau betul-betul mengerti peraturannya. Kalau engkau seorang atlet, engkau harus tahu peraturannya dengan baik dan benar. Kalau tidak ya nggak mungkin kau bisa jadi juara. Kalau engkau lomba lari, ada trackmu yang kau harus lari di trackmu. Aturannya seperti itu. Nggak mungkin kau melompat ke tracknya orang lain, lalu kau sikut itu atlet yang lain. Itu kan pelanggaran. Itu nggak ngerti aturan namanya. Atau contoh kalau kita main bola. Kalau kita main bola, kita harus mengerti apa itu offside. Yang mana gawangmu, yang mana gawang lawan. Jangan seperti Harry Maguire. Ya, yang nggak mengerti ini gawang saya atau gawang lawan. Gawangnya pun dibobol sama dia. Ya. Seperti judul tema retreat kita, The Power of United. Itu nama timnya. Gitu ya. Nah kita harus mengerti aturan itu, adik-adikku sekalian. Kita harus mengerti, jangan sampai kita salah peraturannya. Pesan Tuhan sore hari ini, engkau dan saya sebagai seorang atlet punya rule dalam hidup ini harus diikuti. Contoh, kalau besok engkau ada ujian, malamnya jangan engkau main game push rank sampai pagi. Belajar. Ngelihat maksud saya aturannya begitu. Jangan seperti yang saya scroll IG itu. Zaman sekarang kalau kami dulu mau belajar, katanya ini jangan diikutin. Itu buku, kasih jadi bubur, lalu dimakan. Supaya pintar. Kalau zaman sekarang sudah 4.0. Caranya bagaimana?
tempat tidur, kau susun semua buku, ambil kabel data, tusuk satu-satu, tusuk di sini di kepalamu. Diikat sama isolasi. 4.0, kabel data, lalu kau tidur. Besok pagi katanya sudah masuk semua dalam situ. Bohong. Ya, jangan, bukan seperti itu. Kalau mau pintar ya belajar, jangan nyontek. Kalau ketahuan nyontek didiskualifikasi. Kalau besok ujian gak usah begadang, karena badanmu disetting untuk tidur malam, bangun pagi, jangan ditukar. Penyakit. Itu settingannya. Tidur yang cukup supaya gak ngantuk. Kalau mau sukses ya kerja cerdas dan kerja keras. Ya, kalau mau disayang sama orang tua ya harus rajin, ringan tangan. Ada banyak aturan kita sebagai manusia secara umum, itu berlaku untuk semua kita. Contoh-contoh lagi nih, dalam hal kesehatan. Tubuh kita kalau kebanyakan makan babi, bisa asam urat, yang setuju katakan amin. Ya, tubuh kita kalau kebanyakan makan kambing, kolesterol, darah tinggi juga. Ya. Apalagi? Ada lagi, kita menghirup udara itu O2, betul? Puji Tuhan, Tuhan kasih partikel-partikel udara itu kecil-kecil. Coba Tuhan bilang, oh kalau gitu kamu sekarang menghirup udara, kamu jangan hirup O2, anak gajah. Bayangkan anak gajah masuk di hidungmu. Ya kan? Itu aturan umum. Ya, jangan kau cari O2, tapi kau dibawa knalpot begini-begini. Ya coba dikasih gas. Itu namanya sinting. Itu namanya gak sesuai aturan. Engkau harus ngerti aturannya itu dulu. Ya, tubuh kita kalau jarang olahraga, engkau jadi loyo. Nah ini kalau binardi nggak bisa, kamu pegang aja binar di sininya. Ya kan beda kalau kayak kita kan gini-gini membal-membal ya, membal mantul-mantul. Kalau binardi kamu pegang, waduh, tembok kan gitu. Tembok baja, bukan tembok ini lagi kan. Keras karena apa? Sering olahraga. Ya. Bagaimana kau bisa melayani Tuhan? Tapi kok kolesterol? Kau bayangkan kalau misalkan kolesterol atau asam urat main drum. Bayangkan bagaimana ketukannya. Ya. Atau engkau nyanyi di depan, tapi sambil kolesterol, sakit kepalamu di sini ya kan. Baru teriak sedikit, lewat sedikit nadanya. Bayangkan bagaimana. Itu harus kita jaga, itu masalah kesehatan. Ya. Kalau engkau mau pelayananmu memberkati, pujian penyembahan bagus, ya harus latihan. Itu aturannya, latih vokal, latih. Kalau yang pemain musik yang kau berlatih main drum, main ini harus ngulik. Belajar lagunya. Ini yang disebut dengan memiliki aturan. Nah, kenapa kita harus tahu aturannya? Supaya kita bisa atur strateginya. Kalau engkau nggak tahu aturannya, engkau nggak bisa atur strateginya dengan baik. Makanya engkau semua dituntut tahu aturan itu supaya engkau tahu, oh ternyata malam waktunya tidur, bukan waktunya push rank atau sleep call. Ya tidur. Oh ternyata besok ujian, kalau mau ujian belajar, dibaca. Apalagi banyak aturan-aturan yang lain yang kita harus mengerti dan kita lakukan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukan pemain keyboard. Ya. Tetapi perhatikan bagaimana kamu hidup. Penting bagi kita untuk betul-betul bisa mengerti aturan mainnya, aturan main tubuh kita, aturan main di perusahaan supaya kita tahu strateginya seperti apa. Nah saya yakin begini, kalau engkau sudah tahu strateginya, engkau bisa kuat. Semua tuntutan engkau bisa penuhi. Semua tanggung jawab engkau bisa pikul dan selesaikan dengan baik. Sehingga engkau bisa kelola. Kalau yang pertama, sebagai prajurit engkau mengerti apa yang menjadi prioritas. Apa yang menjadi perintah dari komandan atasanmu. Yang kedua, engkau harus tahu strateginya. Engkau harus mengerti aturan mainnya, jadi bisa mendesain strategi dengan baik. Dan yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati usahanya. Nah petani ini agak unik. Ya. Kalau TNI-nya, kalau misalkan tentara gagah, atlet maco, petani cuak begitu. Kenapa petani tiba-tiba? Ya, tapi saya mau kasih tahu, menarik ini petani. Petani itu begini,
Ya, kalau petani itu atau yang suka berkebun, kalau tanam apa namanya, benih, habis tanam benih disiram, ditinggalin. Sebenarnya siapa yang memberi pertumbuhan, petaninya atau tanahnya? Hello, yang memberi pertumbuhan siapa? Tanahnya. Petaninya cuma taruh benih, kasih pupuk, siram, cuma diliatin kalau ada hama, tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Tanahnya. Tanah di mana dia ditanam itu yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Petani itu dia betul-betul berserah kepada bumi. Nah, dalam hal ini kalau engkau sebagai petani, engkau diajari untuk berserah kepada Tuhan. Kalau engkau sudah melaksanakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, kalau engkau sudah punya strateginya, terakhir engkau harus punya mental seperti seorang petani. Saat dia sudah tabur itu benih, dia sudah gak peduli lagi. Bukan gak peduli, dia sudah gak mikirkan lagi bagaimana nanti tanaman itu akan tumbuh ke atas. Ya. Tanah atau bumi yang memberi pertumbuhan buat tumbuhannya. Pesan Tuhan sore hari ini untuk setiap kita. Setelah apapun yang kita lakukan, apapun kita usahakan, strategi kita, dalam segala tekanan yang kita alami, kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah, saya ulangi lagi. Minggu-minggu sebelumnya saya sudah ngomong, berserah itu bukan menyerah. Tapi berserah engkau tahu pada saat engkau tabur itu benih. Pada saat engkau melakukan itu benih. Dan engkau tutup, dan engkau siram, engkau beri pupuk. Engkau tahu dia akan tumbuh. Dan engkau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya gak tahu permasalahan apa yang engkau hadapi saat ini. Tapi Tuhan mau engkau mirip seorang petani ini. Engkau terus berharap sama Tuhan, engkau terus berserah sama Tuhan. Nah begini adik-adikku sekalian. Begini, saat kita menyerahkan semua sama Tuhan. Saya mau, Tuhan mau, engkau jangan jemu-jemu. Engkau jangan cepat bosan. Engkau harus tekun. Galatia 6 ayat 9 berkata begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi. Kalau petani, dia menabur tujuannya untuk menuai. Jadi perhatikan mental seorang petani. Pada saat dia menabur, dia mau menuai. Asalkan dia tidak menjadi lemah. Nah takutnya begini, tujuan yang engkau pengen capai sebenarnya tinggal selangkah lagi. Tapi karena engkau sudah menjadi lemah, engkau mundur pelan-pelan. Saya mau kasih tahu sore hari ini, jangan menyerah, jalan terus. Karena pada saat engkau tidak jemu-jemu, engkau tidak capek, Tuhan yang akan jamin semuanya dalam hidupmu. Tuhan yang akan berikan, pastikan engkau sampai ke garis finish di sana. Sikap berserah itu bukan sikap malas atau menyerah. Ada orang yang di sini sudah karena mungkin terlalu capek disakitin sehingga tidak mau lagi menjalin hubungan dengan teman-teman yang lain, bukan pacar ya, teman-teman yang lain. Karena mungkin kak saya sudah capek dikecewakan sama teman-temanku. Saya berapa kali dihianatin. Saya sudah traktir dia tidak pernah traktir saya. Jangan menyerah berbuat kebaikan. Karena mungkin engkau gak akan terima apa yang kamu tabur. Engkau gak terima tuaian dari dia. Tapi engkau akan terima tuaian di tempat lain. Kak, saya sudah berbuat baik kok dong di rumahku toh. Saya sudah mencuci mie, saya sudah mengepel tiap pagi. Sudah jadi maka pembokat di rumah, tapi orang tuaku belum setujui saya untuk dikarismatik. Jangan menyerah, terus lakukan. Karena Tuhan pasti akan sertai kau. Pasti Tuhan akan merubah hati orang tuamu. Jangan menyerah untuk berdoa. Jangan menyerah untuk melakukan hal yang baik dalam hidupmu. Karena saya mau pastikan Tuhan yang jamin. Tuhan yang jamin engkau akan sampai di garis finish. Mental seorang petani seperti itu. Pada saat dia menabur, dia pasti akan menuai. Nah pertanyaannya sekarang, jangan sampai engkau berhenti menabur. Teruslah menuai kebaikan. Menuai hal-hal yang baik. Menuai di ladang Tuhan. Kalau kau punya keuntungan secara finansial, jangan berhenti menabur. Menuai. Karena orang yang berhenti menuai adalah orang yang berhenti menabur. Nah sore hari ini saya jemput semua pemain musik ke depan. Ada sebuah cerita mengenai seorang petani yang malas. Petani ini pemalas. Suatu kali dia ke kebunnya, dia cuma tabur
benih, dia tutup, dia siram 1 kali dan kemudian dia karena dia pemalas, dia santai, dia duduk, dia sering bersandar di bawah pohon sambil tidur-tiduran. Pada saat dia bersandar seperti itu tiba-tiba ada seekor kelinci yang dikejar oleh musang. Mengelilingi dia, wah dia kaget. Tiba-tiba sang kelinci menabrak pohon dan kelinci itu mati. Karena kaget dia nabrak pohon kan gitu. Lalu kemudian sang petani ini melihat itu kemudian dia usir itu musang. Lalu dengan gampangnya dia ngambil itu petani, diambil itu kelinci. Wow, dapat makanan untuk pulang. Bukan di rumah. Dibawalah pulang, diolahlah kelinci jadi sate kelinci dan coto kelinci. Dimakan. Terus dalam hatinya sang petani ngomong begini. Wow, enak ya. Sekarang kita hanya duduk-duduk di bawah pohon. Besok datang ini kelinci, mati tiba-tiba di depan kita. Wah, kalau seperti ini saya juga mau. Akhirnya besoknya dia melakukan hal yang sama. Dia hanya duduk-duduk dan berteduh di bawah pohon sambil tidur-tiduran. Tetapi anehnya besoknya tidak ada sama sekali kelinci pun yang lewat atau mati di depannya. Tapi dia masih tetap malas, dia berharap suatu saat akan datang lagi kelinci kemudian dikejar sama musang. Dia terus seperti itu, tapi dia tidak perhatikan ladangnya begitu tumbuh. Ternyata layu, bahkan ada beberapa yang tumbuh berserta dengan ilalang. Pada saat musim dingin, dia bingung, wah saya harus makan apa? Hanya gara-gara berharap kelinci dikejar musang. Saudara tahu, kadang-kadang hidup kita seperti ini, pemalas. Seperti petani ini. Kita selalu mengharapkan, tapi kita nggak pernah berbuat. Kita maunya menuai, tapi tidak sama sekali tidak mau menabur. Hilangkan mental itu. Mental petani pada saat dia sudah menabur. Dia mau betul-betul berserah kepada Tuhan. Dia tahu dia akan menuai hasilnya dari Tuhan. Tutup Alkitabmu. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima perjamuan. Kita siapkan hati kita. Kita mau sore hari ini. Jadilah kuat dalam tekanan. Seperti seorang prajurit yang tahu perintah komandannya. Dan tahu setting prioritas dalam hidupnya. Kita mau juga seperti seorang atlet yang tahu aturan permainan sehingga kita punya strategi di dalam kita menghadapi berbagai macam tekanan. Kita mau juga seperti petani yang tidak jemu-jemu menabur karena dia yakin dia akan menuai. Kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, katakan ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang mulia. Karena kekuatan kita hanya dari Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati. Mari sungguh-sungguh nyanyikan pujian itu. Tekan tiada yang mustahil.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sebab aku percaya Tuhan, aku percaya, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kita percaya bukan karena kita melihat, itu iman. Kita seperti seorang prajurit waktu Tuhan ngomong, iman sebesar ini tidak pernah aku temui. Kalau engkau tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu, kalau engkau tahu apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu, engkau akan bermain di area iman. Dan saat engkau bermain di area iman, Tuhan akan pastikan engkau sampai di garis finish. Kita mau sore hari ini, melalui tubuh dan darah Yesus adalah sebuah jaminan kita akan mencapai garis finish yang Tuhan telah siapkan buat kita. Mahkota kehidupan ada Tuhan siapkan untuk engkau dan saya. Maukah engkau melangkah bersama Tuhan? Maukah engkau memperbaiki hidupmu, engkau memperhatikan dengan seksama hidupmu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, pelayananmu, kuliahmu, pekerjaanmu, semua dapat berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maukah kita dalam hidup kita mau berserat seperti seorang petani yang setelah dia menabur benih kebaikan, dia tidak pernah jemu-jemu untuk menabur, karena dia tahu dia yang akan menikmati hasilnya. Dia tahu dia akan menikmati hasilnya dari Tuhan. Itu iman. Dan sore hari ini Tuhan mau dalam kehidupan kita mengerti akan hal ini. Sama-sama kau nyanyikan berjemaat Tuhan saja. Sebab aku percaya, bukan karena amin. Yes. Sambil engkau angkat tangan, biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka percaya karena mereka punya iman di hadapan-Mu. Perhitungkan iman mereka. Apapun yang mereka doakan, Tuhan genapi dalam kehidupan mereka rencana-Mu. Yes, sama-sama kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita dengan sungguh-sungguh sama-sama katakan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Sama-sama suruhkan sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, sungguh-sungguh aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang
selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang tidak pernah berubah. Kalau firman-Mu yang menguatkan kami, yang memampukan kami menjalani kehidupan ini, kami yakin dan percaya firman-Mu juga mampu mentransformasi kehidupan kami Tuhan. Transformasi kami dimulai saat Engkau mati di kayu salib buat kami. Dan sore hari ini kami mau memperingati kematian-Mu, penyaliban-Mu yang terjadi untuk kami semua di tempat ini. Kami mau Tuhan memperingati tubuh dan darah Yesus. Mari Engkau siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Mari Engkau, kalau Engkau ada doa, ada dosa-dosamu, Engkau mengaku di hadapan Tuhan. Engkau siapkan hatimu menerima persekutuan tubuh dan darah Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau siapkan hatimu, murnikan hatimu, tuluskan hatimu di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau siap menerima perjamuan ini. Kami mau mengingat kembali apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Untuk kami semua yang hadir sore hari ini. Mari Kau duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Para pelayan perjamuan Kau maju ke depan. Silakan duduk. Siapkan hatimu untuk menerima perjamuan firman Tuhan. Tetap dalam sikap menyembah kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi kekuatan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari semua sama-sama kita katakan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bangkit berdiri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
Mari kita sembah Tuhan. Yes. Mari kita sembah Tuhan di tempat ini. Mari kau mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Akui, sembah Dia. Haleluya. Kami mau percaya, kami mau siapkan hati kami Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kayu salib. Terima kasih buat penebusan. Haleluya. Haleluya. Pandang kepada Yesus. Pandang bagaimana penderitaannya. Dia ganti kita. Oh, haleluya. Yes, yes. Pengorbanan luar biasa dalam hidup kami. Yesus, luar biasa. Yes. Saat paku itu menusuk kaki dan tanganmu, saat itu dosa-dosa kami mulai engkau kalahkan di kayu salib itu. Kuasa maut engkau kalahkan pada saat engkau bangkit. Engkau ganti kami-kami yang harusnya terpaku di sana, engkau gantikan. Sore hari ini kami mau lihat Tuhan. Sore ini kami memandang kepadamu, melihat betapa besar pengorbananmu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbananmu. Sore hari ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kau siapkan hatimu, angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti di tangan kita sebagai tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau siapkan cawan. Angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur di tangan kita sebagai bentuk persekutuan dengan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur. Yes. Haleluya. Mari kau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat kebaikan Tuhan Allah kita dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, dalam hidup kami Engkau sempurna adanya. Engkau tidak berkesudahan. Kasih setiamu nyata buat kehidupan kami. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah Yesus yang sore hari ini kami lakukan. Kami mau mengenang setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau, bukan hanya kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Materaikan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Bantu kami untuk selalu mengingat firman-Mu sore hari ini. Bantu kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib sana menebus kami semua. Terima kasih, kami serahkan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan mereka akan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Amin. Puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dipersiapkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu sangat memberkati kami, biar terus pengurapan Tuhan mengalir bagi hamba-Mu yang telah berhenti berbicara Tuhan. Engkau pakai dia dimanapun dia berada, bisa menjadi berkat-Mu, bisa menjadi alat kesaksian-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan dan dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, persembahan bisa dibawa ke depan. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang. Ku kan aman di dalam mutu. Teman-teman yang sudah memberikan persembahan, mari bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku,
janjimu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, berikan Tuhan. Sama-sama katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu yang menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu untuk telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamaku. Mari tepuk tangan sama-sama. Siap? Bukan terbang, bukan tangannya sama-sama. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu selalu menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu selalu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan teman-teman. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan ibadah sepekan. Sedikit pengumuman untuk hari Selasa, buat semua yang hadir, kita akan kembali lagi bertemu di tempat ini. Kita ada malam pujian dan penyembahan. Jadi untuk rekan-rekan sekalian yang hari Selasa tidak ada komsel, jadi akan digabung semua ke tempat ini. Kita akan malam pujian dan penyembahan. Jadi saya mohon dengan sangat adik-adikku sekalian kehadirannya. Yang mau hadir sama-sama katakan amin. Nah yang kedua, untuk hari Kamis ini kita akan adakan PA, judulnya yang pasti bukan baptisan air karena sudah kemarin ya. Lalu kemudian hari Jumat kita ada latihan di tempat ini untuk Goal CC, untuk ibadah raya 2. Lalu kemudian hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya pertama. Hari Minggu ibadah raya pertama jam 9 dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Nah yang paling penting juga ada sedikit pengumuman bahwa untuk teman-teman yang hari Rabu, jadi saya agak lompatin, hari Rabu ada training vokal, saya agak lupa untuk dilihatin ya. Hari Rabu ada training vokal juga, jangan lupa kita sama-sama di sini di tempat ini. Yang mau pelayanan silakan. Ya, nanti ngomong kalau mau pelayanan musik ngomong sama Abang Jaya di belakang, yang vokal juga sama Abang Jaya ya. Ngomong sama Abang Jaya di belakang yang mau latihan vokal, yang mau pelayanan multimedia silakan, itu tim multimedianya juga di belakang. Ya, lalu kemudian yang paling penting juga tanggal 17 Agustus kita ada acara di Pondok Haleluya. Jadi acaranya gratis. Ya, untuk kita ikutin. Jadi dimohon dengan sangat teman-teman yang bisa datang ikut hadir bersama-sama, kita mau berfellowship bersama-sama di tanggal 17 Agustus.
Tempatnya di Pondok Haleluya. Yang mau ikut katakan amin. Nah, saya tunggu ya kalau begitu semuanya pada ikut. Ya, lalu kemudian jangan lupa bulan 9 kita akan ada retreat dan teman-teman masih melakukan pencarian dana, bantu dukung dan juga doakan supaya acara retreat kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Terus lalu kemudian yang baru pertama kali hadir di tempat ini saya ucapkan selamat datang. Kalau pertama kali hadir mungkin merasa awkward, merasa orang asing, tapi saya pastikan kalau kedua kalinya datang kau akan merasa sebagai keluarga. Karena setelah ini kita akan ada fellowship ya. Setelah ini jangan pulang dulu, kita akan fellowship di bawah, kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh tim dapur. Gitu. Ya. Terus yang kemudian yang paling penting yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, angkat tangan dan maju ke depan untuk menerima nanti souvenir dari gereja. Didoakan dan menerima souvenir dari gereja. Yang sepanjang bulan Agustus, yang 17 Agustus nanti ada bonusnya. Ya, dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya, yang sepanjang bulan Agustus ulang tahun silakan maju ke depan. Tidak harus jemaat di tempat ini, yang pokoknya yang hadir sore hari ini, yang jangan malu-malu, yang sepanjang bulan Agustus berulang tahun, maju ke depan.